Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi, khususnya KD 3.8, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Untuk itu perhatikanlah penjelasan berikut ini. Kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Kemudian 3, simpulan. Di bagian simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi umum atau juga disebut definisi umum adalah pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nah, di dalam pernyataan umum berisi informasi umum atau nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Nah, ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi bagian pernyataan umum ini yaitu menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian menggunakan kata definisi yaitu adalah dan merupakan. Kemudian penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Contoh, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Nah, di dalam teks ini ada kata definisi, yaitu adalah, kemudian ada juga merupakan, kemudian dibahas juga mengenai klasifikasi atau kelas, yaitu kelas atau klasifikasi mengenai jenis pantai menurut bentuknya, yaitu ada 4 macam, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Contoh deskripsi bagian. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar. Terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Nah, di bagian teks ini dijelaskan atau dirincikan mengenai ciri-ciri pantai secara detail. Yang ketiga, kesimpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, simpulan ini boleh ada dan boleh juga tidak ada. Contoh kesimpulan. Pantai terdiri atas beberapa jenis, komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nah, pada teks bagian kesimpulan ini berarti ringkasan dari paragraf-paragraf sebelumnya, yaitu menjelaskan mengenai jenis-jenis pantai, kemudian ciri-ciri pantai, serta manfaat pantai itu sendiri. Bagaimana anak-anak ibu, sudah paham bukan mengenai struktur teks laporan hasil observasi? Tugas, bacalah teks laporan hasil observasi mengenai kucing berikut ini. Kemudian, analisislah strukturnya.